Bima menuruti ajakan kakak iparnya pulang ke rumah ketika malam sudah semakin larut. Mereka terlihat sangat akrab. Bima tanpa ragu dan malu meminta pendapat dan saran tentang langkah ke depannya setelah hubungan dengan Elsa terputus sepihak. Awalnya Suni ragu, tapi lama-kelamaan Bima menjadi teman curhat yang asik. Setelah sekian lamanya terdiam larut dalam kehampaan, akhirnya menemukan teman yang bisa diajak berbagi kesedihan. Pada akhirnya mereka merasa nyaman. Bima mengagumi sosok Suni yang tangguh, kuat dalam tekanan batin, dan tetap mampu berdiri dalam ketidakberdayaan. Wanita seperti ini sangat sulit didapatkan di dunia ini, apalagi di zaman yang sudah sangat maju seperti sekarang ini. Sebaliknya, Suni mengagumi adik iparnya yang bekerja keras, rela berkorban, dan menjadi tulang punggung keluarga. Di dalam kamar, Bima tidak bisa pejamkan mata. Di pelupuk mata terlihat jelas senyuman manis Suni menghias. Di telinga terdengar jelas suaranya yang merdu berkata membisik. Entah mengapa, ia menjadi sangat gelisah. Wajah kakak iparnya lekat membayang. Ia menepis semua keresahan yang melanda jiwanya, membuang sejauh-jauhnya rasa bahwa ia tidak boleh mencintainya. Bagaimanapun juga, Suni istri kakaknya sendiri, walaupun saat ini sudah menjadi janda. Ia berusaha sekuat mungkin agar bisa melupakannya, tapi Suni satu-satunya wanita yang bisa menghiburnya ketika hatinya seakan hancur lebur oleh perbuatan Elsa dan orang tuanya. Sunilah yang membujuk agar tetap tenang dan tabah. Apa yang terjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga. Tuhan sudah memberikan jalan terbaik dengan menunjukkan sikap dan sifat asli kekasihnya yang tidak tahu diri dan tidak tahu terima kasih. Bima memang jarang berhubungan dengan wanita karena di Korea ia bekerja di pabrik yang pada umumnya karyawan laki-laki. Ia tidak sehebat kakaknya dalam memilih wanita. Yuda dulu sempat gonta-ganti pacar sebelum akhirnya menikahi Suni. Bima lebih fokus pada pendidikan dan kerja, lebih fokus mengejar karir dan kesuksesan. Ketika pada akhirnya ia kembali lagi ke tanah air dan memutuskan tidak kembali lagi ke Korea, ia sudah memiliki modal untuk masa depan yang cemerlang. Bima Sena, sebuah perusahaan yang dibangun bersama temannya. Di Korea, ia bekerja mencari modal dan belajar cara berbisnis. Surya mendukung dan membantu mewujudkan keinginannya. Sementara itu, Suni tetap terdiam di dalam kamarnya. Ia tidak menyangka jika Bima akan memberikan kepercayaan yang lebih padanya yang statusnya hanyalah mantan kakak iparnya. Bima begitu terbuka padanya, bahkan hingga masalah pribadinya. Bima tidak sedang mabuk walaupun frustasi. Ia tidak banyak minum dan masih sadar akan dirinya. Suni mengagumi kepribadiannya yang baik, yang pantas menjadi contoh bagi para pemuda yang ingin sukses. 10 tahun lamanya berjuang dan berkorban di negeri orang dengan penuh keyakinan bahwa suatu saat nanti pasti akan sukses. Pada akhirnya Bima berhasil membawa dirinya terbang tinggi. Sayangnya, orang yang diperjuangkan mencapai titik tertinggi tidak bisa mengerti keadaan, bahkan tidak mampu menerima kenyataan dan menganggapnya begitu rendah. Suni sudah tidak sabar ingin melihat ekspresi Elsa dan keluarganya ketika mengetahui kebenaran bahwa Bima Sena, tempat Elsa bekerja, sebenarnya perusahaan milik Bima yang seharusnya menjadi miliknya ketika berhasil hingga ke jenjang pernikahan. Elsa, malang sekali nasibmu, desahnya lirih.
Dalam hati ia mengutuk Elsa yang sudah tega mengkhianati laki-laki sebaik Bima, tega mengingkari cinta dari laki-laki yang hampir 10 tahun memperjuangkannya meraih kesuksesan. Tanpa Bima, Elsa tidak akan pernah bisa mencapai titik ini. Mungkin saat ini masih tetap tinggal di desa, menikmati kehidupannya di desa sebagai warga desa. Suni mendesah lirih, dalam hati berkata, untuk apa memikirkan Elsa? Dirinya sendiri saja tidak ada yang memikirkannya.